Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas AMDAL di bidang pekerjaan umum mengenai saluran drainase. Drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan. Jadi, sistem drainase adalah rekayasa infrastruktur di suatu kawasan untuk menanggulangi adanya genangan banjir. Sistem drainase di suatu kawasan sudah semestinya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya, kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat menampung debit air yang terjadi. Bisa kita lihat pada waktu tertentu saat musim hujan. Sering terjadi peningkatan debit aliran yang disebabkan oleh berbagai sebab. Maka kapasitas sistem yang ada tidak bisa lagi menampung debit aliran, sehingga mengakibatkan banjir di kawasan tersebut. Apabila kawasan tersebut telah terjadi peningkatan debit aliran, maka banjir akan semakin meningkat, baik frekuensinya, luasnya, kedalaman, dan durasinya. Akibat drainase yang tidak berfungsi secara optimal, dan banyak sudah kita lihat menimbulkan beberapa banjir yang sangat mengganggu. Perlu kita ketahui, inilah beberapa penyebab drainase yang ada tidak berfungsi secara optimal dan mengakibatkan terjadinya banjir. Banyaknya tumpukan sampah, banyaknya endapan-endapan sedimen dari bangunan drainase tersebut. Tumbuhan liar akibat drainase yang tidak dirawat. Saluran drainase yang sempit dan tidak terlalu dalam akibat kurang maksimalnya dalam perencanaan. Dari konsep AMDAL ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Dari segi kimia, terjadi pencemaran air dan udara lingkungan sekitar menjadi bau akibat air limbah yang meluap. Dari segi biologi, tumbuhan atau tanaman di sekitar rusak. Dari segi sosial budaya, aktivitas masyarakat sekitar menjadi terhambat, bahkan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dari segi ekonomi, pedagang atau penjual atau pekerjaan yang lainnya tidak mendapatkan pemasukan seperti biasanya, serta mengalami kehilangan atau kerusakan aset mereka, dan masyarakat sekitar susah untuk produktif. Dan yang paling penting dari segi kesehatan, timbul ancaman penyakit seperti penyakit kulit, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jaya. Di sini saya akan menanyakan sama saudari, bagaimana sih pandangan saudari dengan saluran drainase yang ada di lingkungan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kondisi saluran drainase di kawasan ini berjalan sangat tidak optimal. Kira-kira apa menurut pandangan saudari drainase tersebut tidak bekerja secara optimal? Menurut saya itu dikarenakan elevasi muka tanahnya di sini tidak sesuai dengan ketentuan untuk pembuatan saluran drainase. Dan di sini saluran drainase yang saya lihat itu kebanyakan saluran drainase tertutup. Untuk saluran drainase yang terbuka itu juga salurannya kebanyakan tersumbat oleh
sampah masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oh, berarti penyebabnya itu tersumbatnya sampah di saluran drainase ya. Nah, biasanya apa sih dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tersumbatnya saluran drainase di sini tadi? Kalau untuk itu, dampak yang sering kali terjadi di sini yaitu banjir. Pada saat banjir ini, adakah dampak yang sangat-sangat mengganggu yang pernah saudari alami? Ada dampak yang sangat mengganggu bagi saya ketika saya ingin melintasi kawasan tersebut dengan kondisi banjir yang lumayan cukup tinggi, sehingga saya kesulitan untuk melintasi kawasan tersebut dengan menggunakan kendaraan. Oh, berarti aktivitas keseharian saudari terganggu ya. Apa yang saudari harapkan upaya dari pemerintah agar banjir kawasan ini tidak terjadi lagi? Yang saya harapkan itu agar pemerintah secepatnya melakukan tindakan ataupun upaya dalam menanggulangi bencana banjir tersebut agar tidak terus-menerus meresahkan warga di sekitar kawasan tersebut. Baiklah, sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar sini kan saya lihat saluran drainasenya sempit dan gak terlalu dalam. Apa sih biasanya dampak yang ditimbulkan dari drainase ini? Ya, memang drainase di daerah ini dapat dilihat sangat kecil dan tidak terlalu dalam. Biasanya di musim hujan, daerah ini terendam oleh banjir karena drainasenya yang tidak memadai untuk wilayah di sini. Dari banjir tersebut, apakah saudari sendiri pernah mengalami dampak dari banjir tersebut? Saya sendiri sudah pernah mengalami dampak banjir dari daerah ini. Adakah perabotan atau barang berharga yang terendam banjir? Alhamdulillah tidak ada, karena ketika air sudah naik memasuki teras, semua perabotan rumah kami angkat ke atas, seperti atas meja, atas kursi, atas lemari, dan lain-lain. Berarti pada saat musim hujan, saudari harus siap siaga agar perabotan atau barang berharga tidak terendam banjir. Ya, tentu saja ketika musim hujan datang, kami akan bersiap-siap mengangkat barang-barang ke tempat yang lebih tinggi agar barang-barang tersebut tidak terkena banjir dan aman dari banjir. Semoga kedepannya daerah ini tidak terendam banjir lagi ya. Itu saja, terima kasih waktunya. Amin, semoga daerah ini lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat, dan terima kasih juga atas kesempatannya. Dapat kita simpulkan, sebaiknya sebelum dibangun sistem saluran drainase, kita harus menerapkan AMDAL dengan cara melakukan tahapan studi AMDAL agar kedepannya sistem drainase yang ada berfungsi secara optimal dan mengajak masyarakat sekitar untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya agar kota Palembang terhindar dari genangan air atau banjir.